Jadi intinya apa yang awak buat itu apa yang awak sukai. Karena kan kalau awak suka awak pakai jo kan nggak mungkin tuh awak buat asal-asalan awak nak pakai lucu kan ada kalau bisanya awak punya brand surang tapi nggak ada sekalipun awak pakai brand awak. Oh berarti nggak acak kualitas rumah gitu kan. Mau tanya orang awak, disiko tampeknyo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dusan sadonyo basu balik kita di acara kesayangan kita Tampek mau tata dari Sumatera Barat. Mau tanya orang awak, disiko tampeknyo. Masih bersama Ambo Deswi Sugari selama 1 jam ke depan akan menemani waktu istirahat Dusan sadonyo. Nah, seperti biasa setiap Senin dan Selasa kita selalu menghadirkan tokoh-tokoh inspiratif dari ranah Minang dan kaliko seorang entrepreneur, yaitu seorang wanita muda, masih muda anak, masih muda, yaitu Uni Uhi Tursina. Assalamualaikum Uni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ko antara Tursina namu buki atau lahiannya hari Kamis? Iya, salah satu inspirasi dari Bukit Tursina itu, tapi lahir hari Selasa. Oh lahir Selasanya Uhi Tuesday. Ufi ya? Ufi. Simpelnya Ufi aja. Simpelnya Ufi. Kalau Ladake tuh manggilnya Ufi saya. Oh, bukannya kalau Ladake F kok jadi P saya? Betul. Di rumah dipanggil Upi. Upi ya. Betul. Udah, oke. Uni Ufi. Yep. Oke, Uni Ufi. Uni ada beberapa di siku kan kadang mana kok entrepreneur. Tapi kata umum tuh baru kan kata umum. Kata khususnya pengen tahu entrepreneur di bidang apa sih? Oke, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah saat Iko diberikan amanah untuk mengembangkan sebuah usaha di bidang pendidikan dan di bidang fashion khususnya hijab. Siap. Ya, jadi ada dua yang lagi dipegang. Oke. Berarti tangan suci, tangan kida cuman gitu. dipegang kedua-duanya. Gitu. Oke, wah ingin cek lah dulu. Cek lah dulu. Karena kita ada di daerah yang Sumatera Barat terkenal dengan pendidikannya, kita pengen tentang pendidikan sih dulu. Boleh. Boleh ya. Sip. Nih, di bidang pendidikan kok seperti apa akan kau lakukan? Mau dia bisnisnya? Bisnis apakah sekolah kayak pada umumnya SD, TK, potek itu ya, SMP, SMA, atau ada jenis lain? Oke. Jadi di spesifiknya ke itu bidang bahasa Inggris. Bisa dibilang konsultan pendidikan dan lembaga bahasa Inggris gitu. Untuk bahasa Inggrisnya sendiri itu mulai dari General English, ada yang persiapan untuk TOEFL, IELTS untuk kawan-kawan yang kuliah dengan beasiswa baik di dalam dan di luar negeri. Kemudian ya bisa konsultasi juga lah terkait rencana pendidikan, apakah itu S1, S2 dan S3 kayak gitu. Oh, bisa konsultasi juga. Bisa. Itu konsultasi sebelum yang bahas yang sebelum yang lain-lainnya. Gua tertarik di konsultasi kok sih. Konsultasinya misalnya kok. Apakah misalnya awak pergi ke suatu daerah contohnya Australia. Di situ tuh awak mengin konsultasi kerja di mana dulu. Beko ada bahasa Inggris khusus itu atau gimana? Misalnya awak kerja di pertanian tuh. Bahasa Inggrisnya adalah English for farming. Apa gitu misalnya. Jadi untuk konsultasinya khususnya kayak yang tadi disampaikan sebelumnya, bagi kawan-kawan yang memang ada rencana untuk lanjut studi baik itu dengan beasiswa dari pemerintah, dari orang tua, ya dalam dan luar negeri pasti bahasa Inggris dibutuhkan ya gitu. Nah untuk konsultasinya itu surang tuh kayak yang misalnya Kak, awak tuh hobinya di Kak, tapi nggak tahu nih kuliah di mana gitu, boleh nggak Kak dikasih arahan bagusnya bidang apa yang awak ambil, terus di mana sih ancanya univnya atau negara mana yang anca gitu, terus tapi awak kurang biaya nih Kak gitu kan banyak tuh kini banyak beasiswa, jadi jadian itu ambek masalah untuk awak ndak lanjut sih sebenarnya gitu. Jadi lebih dari konsultasi untuk memotivasi bisa juga. Kemudian ya memberikan informasi, motivasi, sekaligus mungkin ya persiapan bahasanya kita temani beko gitu. Didampingi lah ya. Dampingi sampai cari kampus untuk dapet surat dari kampus itu tahapan-tahapannya kayak gitu. Oh, sedetail itu? Ya. Itu untuk yang
melanjutkan studi di Melanjutkan luar studi. negeri ya. Nah, itu tuh berarti ada konsultasi kama kampus yang rancak Betul. sesuai hobi awak kama gitu ya. Tapi berarti banyak juga yang itu lulusan-lulusan apa tuh? S1 kah atau SMA kah? S1 mulai dari S1 bisa, Mm-mm. S1, S2, S3 gitu bisa. Jadi kadang kan ada orang tuh kayak hobinya ikut, tapi misalnya S1 ke S2 sih yang paling banyak kasus. Jadi kok Kak S1 tuh misalnya akuntansi. Ya ya. Tapi hobi Wak tuh menggambar Kak, atau hobi Wak tuh fotografi atau aja nyo S2-nya boleh enggak Kak lintas jurusan atau harus sesuai gitu. Nah, Iya, paling itu nanti yang dibantu untuk Boleh memecahkan nggak jadi masalah. tata boga gitu. Nah, ya? gitu Ada kan. juga gitu. Bisa kan? Maksudnya bisa aja gitu kan, tapi baa caronyo untuk bisa mendapatkan jurusan yang ingin diambil Yang- tuh, apalagi dengan beasiswa gitu. Nanti kan kadang beasiswa tuh kan banyak stepnya kan, ya ada wawancara segala macam. Kalau awak lintas jurusan, baa tuh Kak kira-kira bisa nggak gitu kan? Nah bisa, ada tips dan triksnya seperti apa gitu. Oh, oke. Pengen lah keluar negara. Mana nggak kayak seru kayaknya. Ya. Oke. Nah, di situ di Tampe kakak tuh kalau boleh tahu lokasinya dulu, lokasi. Oke, kalau lokasi untuk Tampe institusi belajar itu di Payakumbuh. Oke. Di tapenya di Simpang Benteng. Simpang Di Simpang Benteng. Benteng, tau lah Simpang Benteng orang kan kalau di Oke. Payakumbuh gitu. Jadi kalau kita juga ada online ya dan offline. Jadi khusus kenapa aku di Payakumbuh banyak di Padang atau Bukit gitu Yeah. kan. Memang kalau di Padang lah banyak gitu. Jadi awak ingin memang memberikan informasi itu, emang ingin awak antan ke Payakumbuh khususnya gitu. Biar orang Payakumbuh tuh ngeh, oh ternyata bisa awak kuliah dibiayain sama pemerintah atau siapapun gitu kan, Oke. dengan cara-cara yang seperti ini gitu. Oke, setidaknya Melek dengan apa ya, informasi baru betul, harapannya. betul. Apalagi untuk daerah nah Kak, awak pengen kayak gitu, tapi harus ke Padang lo dulu, jauh. Tuh. Nah, Kadang gara-gara itu saya enggak salah. Jadi pikir dong. ngekos lo dulu juga. Oke, berarti sebagai wadah ju untuk kawan-kawan di daerah nah Kak, Betul, untuk di betul. Payakumbuh sekitarnya 50 kota kah, Bukit Tinggi, Batu Sangka. Betul. seperti itu. Dan alhamdulillah memang usaha Iko memang yang pertama gitu di Payakumbuh, alhamdulillahnya, karena waktu itu kan selesai dari studi langsung menjalankan usaha di bidang pendidikan itu. Oke. Dulu Kak basicnya di mana? Basic Maksudnya kuliah. kuliah S1-nya ya S2 waktu itu di Australia alhamdulillah. Oke. Di bidang pendidikan. Siap. Ya, dan alhamdulillah juga di Agia beasiswa sama pemerintah Indonesia. Dan memang pada saat seleksi dulu tuh ya, kan banyak tuh tahapan seleksi dan statement yang kita tuliskan di esai, salah satunya adalah memang balik ke kampung dan buka lembaga bahasa Inggris khususnya untuk TOEFL dan IELTS waktu itu, dan membantu anak-anak di Payakumbuh dan sekitarnya untuk bisa lanjut studi di luar Payakumbuh, Sumatera Barat, dan mungkin di luar Indonesia kayak gitu. Luar negeri ya. Nah itu luar negeri gitu. Oke. Nah, itu tuh pengalaman kakak itulah jangan akan jadi cikal bakal tuh keluarnya terbentuknya sebuah lembaga tadi. Jadi misalnya kayak kakak merasakan kesusahan kah dalam pengelolaannya, tahapan-tahapan pergi ke Australia itu juga yang menjadi satu alasan ada konsultasi ya. Betul. Jadi barangkali dari pengalaman pribadi, karena waktu itu kan S1 di Bandung, mungkin kalau waktu itu ndak S1 di Bandung mungkin nggak jalannya ndak mau Riko gitu. Iya. Karena kan awak tahu informasi di Jawa itu kan luas bana ya. Betul. Gitu kan. Jadi ya udah, karena dapet informasi di situ, ada beasiswa, ada S2 kemana-mana gitu kan. Ya udah butuh nih Payakumbuh kayak gitu. Betul. Oke. Itu yang Emang sih bawa. harus betul. Jadi bilolo orang kampung wak sama-sama Iya, sama gitu. maju gitu Betul. ya, setidaknya untuk mencoba di bahasa Inggrisnya atau untuk malah bekerja di luar negeri. Yap, Oke. betul. Oke Kak, ini kawan-kawan di rumah penasaran juga seperti apa sih? Apa namanya tampaknya tadi? AU Institute. AU Institute. Kita Yap. putarkan VT berikut ini. Check it out.
tanya orang awak di Siko Tampeknyo. Nah itu tadi usaha dari Uni Wako. Aduh tadi yang pertama hijab ya, yang kedua ada tentang bahasa Inggris, kursus bahasa Inggris. Oke kita bahas dulu yang bahasa Inggris tadi. Sayang lo nak dilanjutkan nih. Nah di situ tadi di videonya malah ada anak-anak ya. Yap. Berarti pendidikan untuk bahasa Inggris kok dari usia dini ada berarti? Ada dari usia dini. Jadi oke. memang anak-anak bahkan dari 2 tahun itu bisa sebenarnya. Dari 2 tahun? Dari 2 Oke. tahun. Tapi saat Iko yang fasilitasi dari umur sampai tahun. Oke. Sebenarnya bisa dari 2 tahun. Bisa. Tapi untuk yang Uni buka aku dari umur. Iya dari umur sampai tahun gitu. Karena kalau 2 tahun lebih challenging menghadapi anak-anak gitu. Gitu. Malah jadi kayak PAUD jadi. Oke. Nah, kayak anak-anak tuh dari umur 4 tahun ya. Itu sih pembelajaran kalau kan untuk anak kuliah atau lah SMA lah dewasa lah kan lebih gampang mematurnya. Setidaknya duduk coba kan duduk. Duduk. Tanpa disuruh duduk pula duduk di situ kan. Lah tentunya mana meja, mana kursi. Kalau anak-anak tuh kan cukup random gitu. Ya, betul. Heeh. Ya karena banyak juga kan ada yang anak-anak yang alun bisa baca tulis gitu kan. Ada beberapa orang tuh yang tanya, alun bisa baca tulis bisa nggak ikut miss kayak gitu. Bisa banget karena yang di Siko sebenarnya konsep yang usung bukan belajar bahasa Inggris yang metode zaman dulu gitu kayak yang bahasa Inggris buku, bahasa Inggris pena pen. Nah, bukan kayak gitu. Okay. Jadi memang kayak dibawa sembari bermain. Yang metode yang Wak pakai itu kayak kalau pernah udah dengar istilah Montessori, Montessori kayak gitu kan belajar sambil bermain. Terus ya karena sambil bermain itu mereka kan mendengar kan. Jadi yang nggak harus mereka bisa baca, ayo bahasa Inggrisnya koyo gitu kan. Ya karena mendengar tadi ada exposure bahasa Inggris taruh tiap hari dapet gitu. Nah akhirnya masuk ke alam bawah sadar, ya mereka pun mengucapkan itu ya mungkin mereka nggak tahu artinya apa ya dalam bahasa Indonesia, tapi karena mereka kalau kondisi seperti itu sit down please misalnya kan, berarti sit down please, duduk berarti ya, jadi mengolah surang utak gitu kan. Namun itu lebih kurang seperti itu. Jadi nggak ada kurang menggunakan textbook, metode ceramah itu nggak guna gitu. Memang lebih bermain ya. Karena anak-anak itu pun emang lebih kuatnya di pendengaran dulu, mendengar. Dari mendengar. Betul. Wah pasuna membaca nak dojo gitu. Karena pada dasarnya manusia itu emang diajarkan mendengar dulu. Dari mendengar dulu betul. Sama kayak anak-anak tahfiz yang anak-anak kete yang hafalan itu nyu kan enggak baca Al-Qur'an kan, cuma mendengar rotal misalnya kayak gitu sih. Iya sih betul. Bahkan anak awak pun di rumah dari mendengar nonton macam lah banyak kosakata bahasa Inggris awal tuh kajunya kan dari mana aja kira dari video-videonya tonton bahkan kalau emang didampingi anak-anak itu pun kalau misalnya di rumah bahkan nyoba tanya contohnya scary itu apa kayak gitu bahkan bingung aja dari mana tahu scary akhirnya ternyata anak-anak tuh dari mendengar pun bisa ngolah sendiri dan tahu kapan dipakai gitu kan. Tiba di rumah wah sedang duduk Daddy, what are you doing? Pada di Daddy lo kawan. Tahu konteksnya kan. Tahu konteks. Keren ya anak-anak. Anak-anak ternyata gitu. bisa dari ketik pun bisa sebenarnya. Iya, anak-anak tuh kayak sponge. Jadi menyerap apa yang ada di sekitarnya. Makanya hati-hati kan. Nah gitu. Mungkin ada, mungkin anak-anak tuh yang belajar bahasa Inggris lewat YouTube, tapi kalau nggak didampingi, sadonya diserapnya. Betul. Gitu. Apalagi nomor buru. Betul. Jadi gitu sih. Iya betul. Nah di situ ditampe kursus Uni itu anak-anak itu kan Montessori ya, berarti dari permainan-permainan, dari situnya belajar bahasa Inggrisnya. Dari situ ya, ada eksperimen-eksperimen gitu kan, tapi ya interaksi menggunakan bahasa Inggris, hampir 100% menggunakan bahasa Inggris, tapi kalau bisa pada akhirnya anaknya masih alun ngeratik, ketika awal sekali, 2 kali, 3 kali ngecek kan, baru bantu dengan bahasa Indonesia gitu. Gitu. Tapi biasakan bahasa Inggris. Kalaupun you respon you bahasa Indonesia, tetap respon you bahasa Inggris dari tutornya gitu, dari miss-nya. Oke, ada kesulitan tersendiri nanti anak-anak. Aduh sebenarnya kadang-kadang anak-anak tuh kan memang punya batas waktu fokus ya. Betul. Mungkin kalau sejam itu bagi anak-anak tuh lama sejam tuh. Makanya awak 15 menit pertama pemanasan dulu, nyanyi bahasa Inggris dulu gitu kan. Terus berapa menit berikutnya baru kegiatan bahasa Inggrisnya, ada yang fonik istilahnya kalau baca huruf bahasa Inggris mau diapa gitu kan, ada mathnya untuk matematik, ada eksperimen. Jadi kadang-kadang eksperimennya macam-macam gitu. Ada yang
bertanam kangkung, tapi dengan bahasa Inggris tetap. Jadi memang keseharian itu wak bawa bahasa Inggris, daily activities awak itu wak bawa pakai bahasa Inggris. Jadi ndak ada yang tensi, simple present tense dan lain-lain itu ndak ada pakai untuk anak-anak mungkin kan. Nggak peduli lu dengan. Ndak ada teori kayak gitu. Betul. Nah, kayak anak-anak itu sendiri bahkan ketikanya yang kecil kakak tadi 1 jam tuh terlalu lama untuk anak-anak, bahkan untuk fokusnya tadi ya. Nah, untuk mengalihkan fokusnya pun tetap dengan bahasa Inggris ya. Ya, bahasa Inggris betul. Karena kan modelnya mungkin yang dilihat di video tadi orang tua bisa nunggu di luar gitu kan, kan agak sekat kaca, jadi orang tua pun bisa melihat model itu ternyata maja anak-anak bahasa Inggris, membiasakan lebih tepatnya membiasakan anak-anak, kemudian mungkin bisa diterapkan di rumah gitu. Jadi kadang-kadang setelah kelas itu anak diantar ke orang tua, beko di review balik tadi belajar apa sih, pakai bahasa Inggris ya, missnya tuh tadi belajar apa pakai belajar apa gitu kata missnya. Dibalik deh anak dengan bahasa Inggris, orang tua terharu, iyo bisa gitu kan anak. Lihat orang tuanya terharu, apa yang susah bu Iko. Ada tak gitu kan? Aduh. Soalnya kan kebetulan kayak anak awak kan, ada beberapa kosakata. Iya, cek apa sih? Malah awak nih bingung karena bahasa Inggris awak ndak rencak ban aja. Pastinya ada kondisi-kondisi kayak gitu yang sebenarnya orang tuanya pun sendiri memasukkan anak itu biar anak pandai bahasa Inggris. Sedangkan Inyo sendiri karena emang Inyo nak pandai bahasa Inggris, Inyo pengen anaknya lebih pandai pada Inyo. Ada nggak kondisi-kondisi yang yang pintar anaknya pada Inyo gitu? Ada gitu. Ada pada saat tertentu seperti itu. Ada kadang orang tua yang curhat gitu kan, di rumah tuh Inyo lagi ngicik surang mata Iko gitu kan. Tapi ya mau nggak mau orang tua juga belajar pada saat yang sama kan gitu kan. Ya gitu sih. Dan memang sado anak-anak ngikut itu alhamdulillahnya memang nggak ada basic bahasa Inggris kan, di rumah pun nggak belajar bahasa Inggris, paling belajar kayak kebiasaan nonton YouTube, dapet lah vocab baru bahasa Inggris dan emang rancak bahasa Inggris anak tuh. Jadi orang tua pun kayaknya kalau nggak dia nggak difasilitasi dengan mungkin belajar bersama orang atau lembaga yang tepat, awak nggak bisa kok di rumah mengimbangi anak gitu. Mending dia kok tampaknya gitu, dia wadah untuk belajar kayak gitu. Itu per anak itu maksudnya itu tiap hari atau ada hari-hari? Ada hari itu tentu biasanya weekend aja, 2 kali seminggu. 2 kali seminggu. Nah itu 2 kali seminggu itu berapa jam? Satu pertemuan cuma 75 menit. 75 menit? Iya 75 menit gitu. 75 menit itu cukup lah. Sudah masuk bermain dan beraja tadi kan. Sudah masuk main dan belajar dan main, karena emang anak-anak tuh emang yang bermain dulu. Makanya begitu masuk ruangan itu ndak awak beraja serius langsung gitu udah. Jadi langsung yuk kita bueknya tuh kayak nyaman dulu gitu dengan kegiatannya, sampai-sampainya minta batambuah bilo les leko kayak gitu kan. Nah itu sih yang awak cari, intinya enjoy dulu. Kalau wala enjoy lah suko, apapun halangannya beko, misalnya hujan mana nak pailes lah bisa kayak gitu kan. Jadi nyo gitu butuhnya gitu. Karena di kepalanya pun bukan pergi belajar sebenarnya, pergi bermain. Betul Bana, betul. Keren sih. Dan itu outputnya apa kak? Maksudnya dari kakak beralamu biasanya anak-anak kayak gitu tuh setahun ke 2 tahun setelah itu apa gitu? Jadi kan memang satu term itu ada sekitar 30 pertemuan. Nah setelah itu kalau memang kita punya beberapa term, ada sampai berarti dalam 1 tahun lah gitu kan, nanti setelah 1 tahun ada wisudanya gitu kan. Gitu. Jadi awak buat seremoni gitu kan di akhir nanti. Tapi yang kini kok sedang berjalan itu baru batch pertama, karena yang untuk anak-anak itu sendiri awak baru buka. Bulan lalu official. Jadi sebelum-sebelumnya kan emang fokus ke TOEFL, IELTS, persiapan studi dengan beasiswa ke luar negeri gitu. Ternyata Payakumbuh ada emak-emak yang kayak ayo lo buka untuk anak-anak gitu kan. Ya udah wak tampuang tuh aspirasi dari emak-emak Payakumbuh. Ya udah gitu, alhamdulillah udah berjalan mau 2 bulan gini kan. Nanti setelah itu baru nanti kalau mereka merasa iya ada manfaatnya bisa lanjut ke term selanjutnya kayak gitu. Oke, siap. Gitu. Nah, tadi ada juga untuk yang dewasanya ya, untuk dewasa atau yang untuk anak-anak sekolah ada enggak? Misalnya kayak SD, sekolah. SMP, SMA gitu. Ada juga? Ada. Berarti semua jenjang berarti ya? Semua jenjang. Sampai orang kerajo pun ada pulang kerajo beraja kayak gitu. Tidak ada batasan untuk belajar. Batasan untuk belajar. Umur gaib pun nyo beraja. Ayo. Betul. Iya, karena kayak tadi misalnya si anak
lah beraja santiang bahasa Inggrisnya. Nan si ama sama siapanya nak paham doh. Yalah beraja lah, Wak. Iya, Memangnya nak betul. setidaknya itu ya. Karena nggak ada ruginya, karena bahasa Inggris kok kayak lah kebutuhan sih, kayak bukan awak bisa bahasa Inggris kayaknya tuh nggak wow gitu gini. Kalau dulu tuh kan bisa nyoba bahasa Inggris yo gitu. Iya. Oh ini tuh cuman bahasa Inggris doang gitu. Kalau bisa bahasa Jepang, Arab, Prancis lainnya tuh baru keren gitu Iya, kan. iya. Kalau cuman bahasa Inggrisnya biasa aja gitu. Biasa aja. Zaman gini tuh biasa aja. Zaman kini biasa aja, tapi kalau kita dengan kan biasa aja. Tapi awak nak pandai di situ itu kan jadi Iya kayak yang hal yang biasa tuh sih nggak bisa. Oh, bisa. Setidaknya bahasa percakapan sehari-hari. Yap, minimal ya, bisa minimal ya. harus bisa bahasa Inggris sih. Oke. Kebantu. Nah itu kayak tadi yang kuliah atau yang pengen kerja, melanjutkan studi atau melanjutkan kerja di luar negeri, Iya. itu biasanya syarat-syaratnya apa, Kak? Syarat apanya? Aduh, syaratnya. Untuk lesnya. Iya, entah lesnya atau untuk kepergian ke luar negerinya. Oh gitu. Kalau misalnya khusus untuk kawan-kawan yang ingin studi misalnya ke luar negeri, jauh beasiswa, pasti kan kalau luar negeri itu kan ya bahasa Inggris lah, maupun di negara Jerman yang tidak berbahasa Inggris pasti kan bahasa Inggris sebagai mahasiswa internasional. Jadi biasanya kan mereka tuh butuh IELTS istilahnya. Kalau pernah dengar TOEFL itu ada yang namanya IELTS. Itu skill yang dinilai itu adalah speaking, listening, writing, dan reading. Ada sampai skill. Nah itu. Jadi kalau memang ingin masuk ke tahapan IELTS tadi tuh at least sudah ada basic dulu di bahasa Inggris. Karena di situ awak nak beraja apa bahasa Inggrisnya koyot, kalau grammarnya kok, kalau lalu masuknya pakai tensi sayo gitu. Ndak di situ kalau di IELTS itu. Lah lebih ke tips dan triks pada saat mengerjakan soal IELTS itu mau diapo. Sama aja TOEFL. Oke. Itu bukan belajar lah gitu, karena kalau harapannya tuh ketika orang lah ikut IELTS, oke, berarti nyala punya basic yang cukup untuk bahasa Inggris. Oh, berarti intinya lah punya basic lah dulu kalau itu ya IELTS ya. TOEFL dan IELTS. Kalau TOEFL dan IELTS. Oke, dan untuk yang tadi itu berarti untuk pai ke luar negeri misalkan ada kayak batasan-batasan TOEFL segala macamnya. Berarti itu digenjot ya. Ya, skornya bara kok. Yang sebelum ikut preparation skornya bara kok gitu kan. Oke. Minimal dari kampus tujuan atau beasiswa minta bara sih gitu kan. Oh, berarti gap yang awak butuhkan sekian. Di skill apa yang harus digenjot. Nah, itu nanti yang awak latih. Oh, skillnya yang tadi itu yang kayak reading, writing gitu. Oke. Mungkin aktif kok di listening dan reading. Ternyata pas disuruh ngecek sama nulis pasif. Oke. Nah, berarti kan itu yang harus digenjot gitu kan. Kalau awak sih kayak kebanyakan orang Indonesia atau orang awak khususnya kan di malu-malu untuk ngecek. Pandai bahasa Inggris cuman karena malu untuk ngecek jadinya nggak pede, terus ya udah salah sih lah jadinya kayak gitu. Berarti itu yang diupayakan. Itu yang diupayakan. Yang misalnya tadi pasif lah ya. Kayak betulan kayak nggak usah ngecek orang lain, awak pribadi. Oh, misalnya orang ngecek bahasa Inggris, oke, paham. Cuma ketika mengecek, ya Allah. Betul, salah. Betul. Sama kayak misalnya awak pergi ke suatu daerah, misal ke Bandung atau ke Jogja, awak ngerti mungkin di situ orang ngecek apa, tapi ketika untuk membalas dengan bahasa daerah tersebut, awak kaku lidah, beko salah Jawa, beko salah arti, kayak gitu kan. Itu salah grammarnya ya. Takut kayak gitu ya, padahal nggak peduli amat lah orang luar tuh dengan grammar, tapi kan karena sesama misalnya sama-sama orang Indonesia gitu kan, bahasa Inggris lo kacau misalnya gitu, takut kayak itu mungkin ya. Iya, sebenarnya itulah salah satu tadi, selain awak membimbing ya rekan-rekan, murid-murid, teman-teman untuk belajar bahasa Inggris, di sisi lain awak membangkitkan, memotivasi. Sebenarnya ketika dipatahkan, mangga sih ngecek-ngecek bahasa Inggris gitu, kak rajo apa beko gitu kan, nggak usah dulu, tutup kuping aja sih, karena pasti kepake, kebantu lah. Skill itu tuh, skill bahasa tuh, kalau bahasa Inggris tuh harus sih, zaman gini tuh nggak mungkin lah. Game aja pakai bahasa Inggris. Game bahasa Inggris gini ya. Oke Kak, benang merahnya kalau harus bisa bahasa Inggris, kamu bisa bahasa Inggris harus ini gitu. Salah satu modal awak harus bisa bahasa Inggris itu apa sih Kak? Tapi jangan Kak jawab dulu karena ada pesan-pesan berikut ini. Jangan kemana-mana. Mau tanya orang awak, di Siko Tampeknyo. Oke, kembali lagi kita di Tampe Mota TV Sumatera Barat. Mau tanya orang awak, di Siko Tampeknyo. Masih bersama Uni Ufi. Iya. Betul ya. Uni, tadi kan ada ambogan tuh yang seketik tadi tuh pertanyaannya.
Apa sih benang merahnya untuk awak belajar bahasa kok? Apa yang paling pertama kali yang harus awak kuasai dulu? Ya. Yang paling pertama kali itu wajib ya. Sebenarnya untuk belajar bahasa apapun sih, percaya diri. Oke, percaya diri. Segimanapun orang beko mengatakan untuk apa belajar bahasa Inggris, kejadian apa beko gitu kan. Kalau orang percaya diri, ya udah gitu kan. Kemudian kok percaya diri gitu. Kan terkadang orang tuh kan ngecek bahasa Inggris tuh malu, salah pelafalan gitu kan. Mbak sih cara menyambui kok gitu kan. Nah, kalau pede mau itu salah atau batua, pasti awak beko ya udahlah gitu, tetap aja maju kan ngomong sih taruh gitu. Dan kebanyakan tuh orang-orang tuh mungkin selain percaya diri yang kurang, terlalu memikirkan aksen. Oke. Nah, aduh aksen lu ayo gitu, alun mirip misalnya biasa nonton Harry Potter gitu kan. Alun British kayak gitu atau American atau Australia gitu kan. Nah, dalam bahasa Inggris tuh sebenarnya aksennya itu nomor sekian. Nomor sekian ya. Betul. Grammar itu nomor sekian. Percaya diri dan sih pelafalan awak tuh gitu, pronunciation awak tuh gitu. Nah, itu sih baru kalau Nio pakai aksen itu untuk mempercantik sih sebenarnya. Itu untuk hiasan-hiasan ya kayak gitu. Tapi kalau ya itulah native speaker seorang tuh orang-orang di luar negara itu pun kan ini tuh ngicek bahasa Inggris tuh sebenarnya grammarnya tuh enggak juga yang perfect gitu. Sama kayak orang Indonesia ngicek kan ada hal-hal yang kalau di bedah mana bahasa kalimat atau mungkin kata kerjanya subjeknya kalau ngicek bahasa ya gitu. Bahasa Inggris pun mau itu. Iya betul sih. Bahasa Minang pun awak ngicek kan mungkin Nggak juga kan gitu kan. Betul. Ada yang kayak bahasa Indonesia, contoh bahasa Indonesia yang baik dan benar gitu ya. Ada SPOK. Tadi misalnya kan Uni Uhi tadi dari manakah? Kan perlu dari mana nih? Betul. Ya. Apakah Uni kesini dengan teman? Kan dulu dong. Tadi sama teman. Iya, kan Uni gitu justru kemari gitu kan. Betul. Jadi nak penting-penting mana lah. Kok tabalia pun Uni tadi kemari Josia tadi Uni kemari kan bisa juga. Bisa. Yang penting meaningnya masih sama. Yang penting meaning masih sama walaupun dibalik-balik tapi ndak hilang lah inti dari pembicaraannya. Betul. Ya. Bahkan ketika blank pun kosakatanya kan masih ada bahasa tubuh. Body language. Body language betul. Oke. Dan orang kadang memikirkan bahasa Inggris dan pronunciation intonasinya buruk lah gitu kan. Padahal kalau aja kayak MotoGP lah kita dengar Valentino Rossi ngecek bahasa Inggrisnya R-nya R orang Itali banget kan. Betul. Father. Kayak gitu tapi orang luar kan paham apa yang sampaikan. Paham kok. Nggak masalah. Nggak masalah ya. Betul sih, percaya diri sih. Itu yang pertama benar harus dipupuk percaya dirinya. Orang Itali ngecek bahasa Inggris, orang India ngecek bahasa Inggris kan? Orang Indonesia orang Indonesia bagian timur beda, tengah beda, barat beda. Betul. Kayak kan ada yang aksen sumbarnya keluar gitu kan, ada aksen medoknya keluar gitu kan. Betul. Ya kayak contoh lah kayak India lah. Kita sama-sama tahu bahasa Inggris orang India. I want to tell you gitu kan. Tapi mereka pede. Bahkan dan mereka bisa sadonyo. Betul. Dan mereka punya aksen sendiri, Indian English. Bahasa kau kan harus malu lo ada punya aksen Indonesian English. Iya, betul. Nggak usah dibingungkan tuh ya. Yang penting kalian kawan-kawan belajar bahasa Inggris. Kalau jangan ditanya manfaat karena pasti bermanfaat. Karena pasti bermanfaat. Entah itu di dunia kerja atau di kehidupan sehari-hari pasti bermanfaat. Atau setidaknya beli makanan ada ingredientnya pakai bahasa Inggris macamnya butuh juga kan. Apa beda pork macamnya yang bahasa-bahasa apa ham segala macam itu kan kandungan babi ternyata babiku banyak juga istilah-istilah lain istilahnya bacon segala macamnya itu tetap penting bahasa Inggris penting banget. Kita banting setir lah seketik dulu tentang bahasa Inggris. Yang penting bahasa Inggrisku sangat penting. Dimanapun mau kok dunia kerja, Nio bekerja di luar negara pun, di dalam kuliah Nio lulus harus ada sertifikat TOEFL. Kalau bisa dari ketek kok dibiasakan sih. Bahasa Inggris. Ya dan tetap jangan lupakan bahasa Indonesia dan bahasa Indonesia bahasa Minang. Itu enggak boleh lupa. Ya oke. Kita banting setir seketik tentang
tadi ada bahasa Inggris. Tadi video yang pertama tadi kita ada putakan, ternyata Uni punya bisnis hijab. Ya, alhamdulillah. Oke, boleh cerita lah tentang hijab. Gitu. Ya, kalau yang bisnis hijab itu sebenarnya berawal dari hobi gitu, munculnya gitu. Hobi dari ngoleksi hijab. Bali, kok lama-lama jadi produktif sih gitu kan, banyak sih kok. Maksudnya dipikir-pikir kok kalau dijadiin PT lumayan juga sih gitu kan. Why not ya kalau bisa buat hijab surang, bisa request warnanya apa, motifnya model apa sesuai keinginan awak, terus awak bisa jual, dapet cuan. Nah, kayak gitu kan. Itu sih awalnya. Jadi ya alhamdulillah yang dipakai ini salah satu produk dari Tursina, nama brandnya Tursina. Fokusnya sih lebih ke hijab printing, motif, dan sebagai orang awak lokal brand dari Payakumbuh. Awak juga membawa juga sih tema-tema kayak yang etnik Minang, ya jadi culture Minang tuh tampilkan juga di desain-desain hijab yang dibuat beko gitu. Oke, berarti unique value-nya ada itu value adalah di situ, ya. Jadi ada cerita sih di Satio series yang kalua itu, gitu. Ada ceritanya. Ada cerita, ada story yang Ada dibangun. story, ya. Oh, itu adalah digital marketing 4.0. Alah, masalah membangun cerita di balik membangun itu. cerita di balik, ya, di balik. Oke, menarik. Jadi ndak asal keluar seriesnya sih ya, tapi ada cerita Ada di balik cerita. itu. Terus warna yang diproduksi model apa? Kenapa warnanya itu? Gitu. Aduh, maksudnya. Ada maksud tertentu maksud. ya. Oke, kalau yang kini kok hijab Uni pakai kini kok apa judulnya? Iko kok motif dan temanya bahari, laut. Laut. Oke. Jadi makhluk hidup yang ada di laut kita tampilkan di sini dengan berbagai warnanya. Jadi ya warna kalem-kalem, pastel kayak gitu. Jadi Tursina itu memang lebih identik dengan warna-warna pastel. Tapi awak kaluannya sih warna-warna bold kan, ada tuh orang yang suka warna merah, betul. kan, pink, nyalo, Ya, tegas-tegas gitu ya. Tegas-tegas gitu. Awak sediaan juga untuk customer tetap kayak ada yang warna-warna yang boldnya tadi itu. Tapi ciri khas dari Tursina hijab kok, Tursina hijab. Ya. Hijab Tursina kok adalah warna-warna pastel. Printingnya pun pastel-pastel gitu. Pastel, ya. Oke, itu sangat-sangat digandrungi pada saat ini kan. Iya, betul. Bahkan kalau cewek kayak Uni lah, misalnya berawal dari pola konsumtif tadi malah diputar menjadi pola yang produktif. Karena ketika kita membuat, kita bisa tetap jadi penikmatnya tadi. Iya, betul. Iya kan? Betul benar. Mengawak pakai si bali-bali ke orang sih tadi kan. Kalau bisa kita kan di jadian itu hobi yang jadi cuan sih gitu jadinya. Karena apalagi warga setidaknya Sumatera Barat kini berawal dari tahun 2000-an orang lah mulai berhijab. Hijrah orang menggunakan hijab, batu bana. Betul. Ya, karena dulu mungkin warga Sumatera Barat belum sadonya pakai hijab, bahkan sekolah pun dulu masih buka jilbab, betul. kan masih pakai rok, tapi ada kayak semacam revolusi lah ya, revolusi fashion dari Sumatera Barat, tentunya anak-anak sekolah pakai hijab, akhirnya terpakai dalam kehidupan sehari-hari, orang-orang kantua pun pakai hijab, dan kini itu pun siapa sih yang untuk orang Minang Muslim yang tidak pakai hijab malah bisa dikecek 90% lah. Betul. Iya kan? Sumatera Barat kok memang mostly perempuan-perempuannya menggunakan itu hijab gitu. Baik itu memang tuntutan dari sekolah, kantor atau, tapi di balik itu lah mulai banyak yang keluar pun pakai hijab gitu kan. Betul. Lah ngerasa nyaman gitu kan. Nyaman pakai hijab, nyaman dan bangga jadi seorang muslimah. Betul. Keren. Dan itu dimanfaatkan oleh Uni yang pola pelaku yang konsumtif tadi jadi seorang yang produktif. Oke, kita lanjutkanlah pembicaraan kita kok, tapi setelah pesan-pesan berikut ini jangan kemana-mana. Mau tanya orang awak, di Siko tampeknya. Oke, kembali lagi kita di Tampek mau TVRI Sumatera Barat. Mau tanya orang awak, di Siko tampeknya. Oke Uni, kita masih bersama Uni Ufi. Nih, Iko cukup menarik tentang hijab kok. Tentang hijab
yang Uni pakai kini adalah Tursina hijab. Ya. Tursina hijab atau hijab Tursina apa Sebenarnya bacanya? Tursina aja sih. Tursina aja. Tapi ketika orang tanya apa Tursina tuh, ya hijab. Saat itu memang yang awak produksi masih hijab. Tapi insya Allah kedepannya Expand akan ya. expand. Oke, Tursina hijab dan dengan temanya pastel ya, pastel terutama walaupun ada yang boldnya Bold. edisi bold Yep. untuk mungkin bagi orang-orang kerja, Iya. kebutuhan kantor ya. Iya. Atau bagi ibu-ibu yang suka yang bold tetap Iya, ada kok. karakter yang bold. Karakternya bold cuma lebih didominasi oleh yang pastel-pastel. Pastel, Oke. betul. Itu kalau boleh tahu nih segmen marketnya usia bara sih ini kan kalau bicara tentang marketing kan Iya. ada segmen market. Kalau segmen yang awak incar itu sebenarnya dari umur let's say 25 tahunan sampai umur produktif ya 55 tahun lah ya, sampai 60 tahun ada juga sih ibu-ibu yang masih menggunakan hijab-hijab motif dan seperti itu kan. Ya yang paling penting sudah berpenghasilan, mampu membeli barang dengan hasil kerja sendiri gitu kan, dan punya selera fashion yang up to date. Oke. Jadi itu target marketnya. Oke, target marketnya berarti usia kerja, usia untuk yang produktif lah ya. Produktif. Bisa betul. menghasilkan penghasilan sendiri walaupun Nggak umurnya minta-minta kama. Kalau saya minta hijab, mah beli itu nggak mungkin. boleh aja mah ya kan. Kira mamanya yang candu belanja-belanja. Dia lah mau balik gak tigo, dua tak macin tak dia aja. Ada aja kayak gitu ya. Oke. Kadang walaupun usia 20 kalau secara umur ya, tapi kalau nyala berpenghasilan itu boleh. Boleh. Sebenarnya terserah sih. Yang penting ada pikir. Iya. Tapi kalau lihat pola selera sih. Kalau mau 20 kan masih anak kuliah ya sampai 22 tahun. Iya. Biasanya anak kuliah tuh masih kayak yang lebih cenderung memakai jilbab yang polos. Simple ya. Simple. Kalau gitu kalau hijab motif tuh terkesan lebih serius, lebih bawah katanya gitu kan. Biasanya kan iya, anak-anak tuh betul. pakai pashmina atau jilbab polos. Makanya sih target awal lebih ke di atas itu usianya. Sudah lulus kuliah lah Lulus gitu kan, udah kerja berpenghasilan ya. Menggunakan suatu itu sebagai apa ya? Sebagai ada kebanggaan di situnya. Ada lebih ke kayak ada strata gitu ya. Udah lebih naik next level ya. Pakai hijab itu adalah suatu kebanggaan, ada kebanggaan tersendiri yang dibangun dengan memakai Tursina hijab. Yeah. Hijab Tursina hijab gini. Aduh, apa bahasa Inggris itu ya? Ada kebanggaan lah di situ. Oke, jadi kawan-kawan ada Instagramnya ya? Ada Instagramnya tursina.id. Tursinanya pakai H ya? Ya, THURSINA.id. Oke. Itu kalau boleh Uni sampaikan, tapi kalau enggak Nio disampaikan apa aja dong? Range harga ini. Oke. Range harganya sebenarnya kalau untuk motif dengan kualitas yang awak tawarkan, kalau Mama tahu lah istilahnya kan, kalau di hijab kok masih menggunakan istilah hijab premium. Ya, yang artinya memang ya, selain new branded, memangnya dengan kualitas dari segi bahan, tinta yang digunakan untuk ngeprint, terus quality control di akhir, packaging segala macam gitu kan. Kita ya memposisikan bahwa brand kita itu di kalangan untuk menengah ke atas. Jadi harganya untuk motif ini, jadi sebenarnya selain sebelum masuk ke harga karena kan jilbab yang kami produksi itu adalah jilbab dengan berbagai pilihan ukuran, mulai dari anak-anak ya yang ukuran standar model yang dipakai ini, sama yang mungkin ada yang terbiasa menggunakan ukuran syar'i atau jumbo. Nah jadi ada 3 range harga. Jadi untuk yang biasa, yang paling laku itu yang standar ya yang dipakai itu kita range-nya mulai dari 200 sampai 45.000 per pieces. Gitu. Dan untuk harga yang kita tawarkan itu insya Allah sudah worth it dan ya sesuai lah kualitasnya dengan yang kita tawarkan gitu. Dengan harga segitu kebanggaan yang dibangun kok. Gitu. Sebenarnya dengan mungkin ini ya ada yang ngecek mahal atau murah itu tergantung. Kalau masih mampu membeli berarti ya udah tidak mahal mungkin ya gitu kan. Itu kan sudut pandang gitu. Terus mungkin ada beberapa pertanyaan, di jilbab saya 200 sampai 5 misalnya gitu kan, baju saya bisa dari itu kurang harganya gitu kan. Sebenarnya di Siko kan yang waktu tunjukkan memang adalah
cerita di balik produk yang wak buat. Betul. Value yang value-nya dibangun. ada value-nya. Jadi ndak asal-asal yang selesai buat jual kayak gitu. Memang dan awak pun ada garansi. Setiap pembelian tuh ada garansi selama 7 hari. Kalau misalnya ada cacat segala macam, ndak sesuai dengan yang diminta, bisa dikembalikan gitu, bisa diganti atau return atau refund kayak gitu. Refund ya. Jadi ada komplain customer itu awak terima lah gitu Peko kan. Oke, dengan harga segitu worth it lah menurut awak. Insya Allah ya. Karena target marketnya pun orang kerja ya kan. Yang value-nya pun ada yang ditambahkan di situ value-nya, value tentang story yang dibangun kah dan kebanggaan orang memakai itu kah. Jadi dengan memakai hijab dari Tursinako, kita orang yang memakai pun nanya value-nya. Betul ya Kak ya? Betul banyak itu. Nah, itu sendiri bahkan bukan hanya dipakai ya ketika Kakak menjual Tursina hijabku sendiri, packaging pun dibangun dengan mewahnya ya. Gitu. Apa sih bedanya? Beda yang makanya. Beda maksudnya beda dari orang lain dari segi misalnya wak mali misalnya untuk bini gini kah istri wak ketika barangku tiba apa kesan pertama yang dibangun? Pertama kan lokal brand ya, brand Payakumbuh gitu kan. Kalau mau kebetulan kan dari Payakumbuh jadi brand Payakumbuh, tema yang diusung kan lokal brand. Kalau awak sih lebih ke itu sih sebelum udah magiah gift mungkin untuk istri atau ibu, kakak, adik, teman gitu kan, pasti awak tanya kalau memang ada orang yang mencari kok, awak nih cari kado kok untuk istri misalnya, awak akan memberikan dulu istrinya suka apa sih, awak tanya dulu. Kan ndak asal aja sih, ikut selada gitu kan. Awak cari tahu dulu, udah istrinya suka warna apa gitu kan. Orangnya baa, karakternya baa gitu. Nah, dengan setelah mengetahui itu kan awak tawarkan kok pilihannya deh gitu kan. Nah, setidaknya nanti pas begitu diagiah ke istri, pas buka itu, kok kan emang warna aku banget nih gitu misalnya kan, aku banget nih gitu kan. Nah, terlebih lah mungkin brandnya Beko lihat nomor 2 Beko kok brand apa sih gitu. Tapi begitu ngelihat nih Kyowo gitu Kyowo suka Korea tuh Kyowo kayak gitu. Dari segi packaging, kalau packaging sampai saat itu kami masih menggunakan pouch, yang pouch. Mana kalau awal-awal dulu soft box terus kita ganti ke pouch. Pouch itu kenapa pouch? Karena bisa digunakan balik untuk sampai make up, sampai HP, segala macam lah, perintilan kecil cewek-cewek lah. Dan alhamdulillah tuh beberapa kali ke pasar atau kamar tuh ngeliat emak-emak tuh bawa pouch, itu kan pouchnya Tursina gitu kan. Kayak ngerasa alhamdulillah sampai ke pouch pun, packaging pun masih bermanfaat gitu. Jadi memang difikirkan sampai ke sedetail itu ya. Jadi dari walaupun di satu sisi untuk branding, karena ada mereknya di situ, tapi di satu sisi yang packaging yang agak ke orang tuh sesuatu yang bermanfaat dipakai. Bermanfaat. Dan lucunya ketika sebelum orang tuh Bali, nanya dulu, pouchnya nggak dapet pouch nggak? Intinya kayak pengen beli pouch sebenarnya, beli pouch dapet hijab. Banyak yang kayak gitu. Betul. Nah, yang pola-pola kayak gitu tuh kemungkinan ada beberapa orang yang nggak paham. Maksudnya gitu. Kita bikin produk ya udah produknya aja, padahal ada hal-hal ketek yang kayak gitu yang menjadi daya tarik malahan. Bahkan ada juga beberapa brand yang pakai kayak pin apa gitu bros ya. Bahkan karena satu bros yang cuma harganya mungkin modalnya 2.000, 3.000 sampai 1.000, tapi itu malah jadi salah satu daya tarik ya. Kayak purse pun mungkin modal-modal barang, tahulah Kak modalnya kan. Tapi itu malah menjadi hal lain yang penarik untuk memakai hijab kok. Iya. Ya gitu kan. Jadi kita memang sampai sejauh itu, mumpung maksudnya awak sebagai mambu, bukanlah emak-emak kan posisinya kan sebagai yang memakai hijab jo. Jadi kalau awak jadi posisikan diri awak kalau misalnya awak bari barang, kalau nanti packagingnya seperti itu tuh kira-kira sandang enggak? Gitu. Jadi intinya apa yang awak buat itu apa yang awak sukai. Karena kan kalau awak suka awak pakai juga kan nggak mungkin tuh awak buat asal-asalan awak nak pakai. Lucu kan ada kalau misalnya awak punya brand surang tapi nggak ada sekalipun awak pakai brand awak. Oh berarti nggak acak kualitas rumah gitu kan. Nah gitu. Jadi gitu. Oke, berarti yang bisa awak petik di situ adalah ketika punya brand, kakak punya memproduksi lah ya dari segi produksi,
kakak menempatkan diri sebagai konsumen. Yap. Tempatkan diri dulu. Kira-kira kira-kira kalau kau pakai senang nggak dari? Iya. Bangga nggak ya? Tapi kalau awak sendiri nggak lah sih kan misalnya kan. Awak sih nggak pede sama awak sih nggak hasilnya pede kan. dengan hasilnya, orang lain gitu kan. Nah pola-pola kayak gitu tuh harus dimiliki oleh seorang entrepreneur tadi. Bagaimana kita punya suatu usaha dan menempatkan diri sebagai konsumen tadi. Bahkan kayak semacam packaging ya, itu kan kesan pertama uju ketika nyu barang tu tiba, oh pantas harganya sekian karena ada ini ada ini. Datang pun barang misalnya kayak kepaketan lah ya, paket tibuan pas dibuka ya kan, kadang kotak terbuang. Kayak gitu ya. Atau hanya semacam bubble wrap atau plastik biasa saja dibuka-buka buang. Tapi enggak ada value yang ditambahkan di situ. Kayak misalnya pots kakak tadi. Malah walaupun ada merek awak tapi dipakai orang dengan bangganya. Ya kayak gitu. Itu kayaknya kakak cukup matang lah di bidang. Masih berproses. Sampai ke detail itu ya. Sampai detail itu, betul. Oke. Nah, pasar kak itu hanya di Sumatera Barat, di Payakumbuh Sumatera Barat atau nasional? Nasional, alhamdulillah lah nasional dan lah ada beberapa permintaan untuk dikirim keluar gitu kan, karena memang ada beberapa kenalan yang di luar gitu kan. Sebagai maksudnya berangkai dari pengalaman surang yang pernah di luar negeri kan, untuk membeli jilbab tuh nggak gampang loh, dari luar negeri susah betul. Gitu kan. Sekalipun ada paling shawl yang dililit-lilit gitu kan. Jadi ya berangkai dari itu juga awalnya. Kalau ini kebutuhan orang-orang tuh kan, kalau hijab, kalau nyu muslimah dan nyu menggunakan ya mau di mana aja. Apalagi ini kan mau pembayaran via apa, pakai apa, ada free ongkir gitu kan. Dan awak pun juga maduan beberapa kali skema promo gitu, atau promo free ongkir atau potongan harga sekian kayak gitu. Gitu. Tapi memang lebih awak ingin untuk saat itu skopnya memang ingin ke Sumbar sih. Sumbar dulu karena lokal brand dari Sumatera Barat ingin di ini. Main di Sumbar dulu. Ya, main di Sumbar dulu. Setidaknya orang Minang bangga ada produknya sendiri, ada brand lokal punya orang awak gitu kan. Ada kebanggaan tersendiri memakainya. Dan misalnya Giko juga kayak tema-tema Minang, kan orang luar datang kamari. Betul. Ada loh yang produk asli Minang yang akan dijadikan oleh-oleh. Betul benar. Memang ada beberapa customer yang memang beli hijab motif Minang tuh memang untuk dibagian hadiah ke kawannya gitu dari daerah lain, atau mungkin dibagian hadiah untuk orang Minang yang jauh merantau Pau Bek Rindu. Kayak gitu. Oke. Next levelnya apa kak sih? Next level, ya Allah. Kok ngecek jarum bahasa Inggris kok banyak sih kok kata Inggris. Kalau mau tahu next level kok bare sih sebenarnya, karena kan sampai tahun perjalanan EU Institute dan Tursina kok kan masih semua jagoan gitu kan. Banyak yang harus dibenahi. Tapi kalau mimpi boleh lah. Bisa bermimpi awak gitu kan. Nggak boleh dibatai bisnis itu di siku aja. Ya udah tutup mata abis itu enggak. Tapi paling kalaupun next level, ngomong-ngomong next level ya pengembangan bisnis sih. Rencananya gitu. Karena tadi mungkin awak bermain di sektor menengah ke atas mungkin untuk hijab. Ada rencana sebenarnya ke depannya dalam waktu dekat untuk ada sister dari Tursina ini dengan mengusung tema dan harga mahasiswa dan anak-anak sekolah gitu. Jadi maksudnya dengan harga yang lumayan terjangkau, tapi kualitas tidak dikurangin, atau maksudnya kita sesuaikan lah dengan harga kayak gitu deh. Rencananya ada itu ke situ. Berarti untuk rencana ke depannya next level tadi itu adalah bisa untuk expand lagi untuk segmen marketnya lah ya. Ya, segmen marketnya. Yang tadi hanya untuk yang usia-usia produktif secara finansial. Dan sekarang bisa untuk yang di bawah-bawah itu untuk harganya, tapi kualitasnya tetap yang kita bagus kita pertahankan ya. Jadi orang memakai Tursina kok bisa dari semua kalangan. Terutama untuk berusia yang cowok jangan pakai. Karena kan kalau hijab kok yang penting orang tuh kini kalau beli hijab tuh udah tagak ndak paripurna di muka gitu. Karena kan ada mambuy-mambuy waktu tadi kan, letoy-letoy gitu kan. Ada no letoy-letoy club kayak gitu. Oke Kak, closing statement cek Kak. Yap. Closing statement tuh
kawan-kawan di rumah tentang bahasa Inggris Bulia dan tentang berusaha Bulia? Oke, paling sih untuk kawan-kawan yang ingin memulai usaha apapun ya, usaha itu tidak ada batasannya. Mumpung kini kok teknologi benar-benar lagi megang peran dalam hidup awak, jadi bisa bisnis dari rumah gitu kan, nggak usah tunggu dulu awak harus punya kedai atau punya toko dulu gitu kan, bisa dari rumah aja. Mungkin ya sesuai basic, sesuai bidang ilmu boleh, mau deh awak bahasa Inggris, ya awak bisa gunakan skill bahasa Inggris itu mungkin membantu kawan-kawan untuk belajar bahasa Inggris. Mungkin yang lain kalau punya skill dalam bahasa lain juga bisa digunakan. Jadi ini belajar online, ngajar online gitu kan. Dan hobi-hobi sebenarnya tuh bisa dijadikan ladang cuan. Betul Ya, sekali. cuan dari rumah bisa banget. Dengan zaman yang serba digital ini semuanya bisa diusahakan secepatnya, lebih Bisa. cepat daripada biasanya. Jangan nunggu Oke. peluang, ciptakan peluang. Ciptakan peluang. Nah, itu intinya, ciptakan peluang. Oke, terima kasih Uni ala bincang-bincang di Siko. Semoga menginspirasi kawan-kawan di rumah sadonyo. Oke. Insyaallah. Oke. Dan sana-sananya demikianlah pembincang-bincang kita bersama Uni Ufi Tursina. Semoga banyak hal-hal positif yang bisa sana ambil dari Siko, yaitu yang penting ciptakan peluang. Saya Desmi Sugari mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.